Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah dengan NIM 112210071. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai bagaimana bacaan Al-Quran sia-sia. Sebagai kitab petunjuk atau Al-Quran akan memberikan hidayah kepada siapa yang ingin berusaha mencarinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagaimana bacaan Al-Quran sia-sia? Karena disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, seseorang tidak memahami syarat-syarat mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Sejatinya Al-Quran adalah pintu gerbang pengambilan petunjuk dari Al-Quran. Yang kedua, seseorang tidak menerapkan adab-adab dan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, seseorang mengabaikan upaya meningkatkan jenjang dari sekedar membaca ke memahami kandungannya. Yang keempat, seseorang tidak mempunyai niat kuat untuk mengamalkan apa yang sudah dipahaminya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kurangnya minat menghafal Al-Quran dari segenap kaum muslimin yang sudah mampu membacanya. Mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Ibadah membaca Al-Quran tidak jauh berbeda. Pelakunya akan memperoleh banyak manfaat dan banyak pahala apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi. Di antara syarat-syarat yang terpenting adalah beradab terhadap Al-Quran. Maksud di sini adalah memperhatikan rambu-rambu etika ketika berinteraksi dengan Al-Quran, seperti yang diajarkan atau yang dianjurkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pintu gerbang utama yang harus dikerjakan. Adapun syarat yang memperoleh manfaat dari Al-Quran adalah yang pertama, yaitu Al-Quran membutuhkan metode talaki agar manfaat yang diraihnya dari Al-Quran mendapatkan banyak pahala. Maksud di sini metode talaki adalah mendengarkan dan menelaah bacaan Al-Quran dari orang lain. Yang kedua, senantiasa merenungkan tujuan asasi diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengarungi bahtera kehidupan. Perenungan terhadap asasi diturunkannya Al-Quran untuk menghadirkan kesadaran untuk membaca dan menelaah dengan diikuti dengan pengalaman. Adab-adab membaca Al-Quran. Membaca dan menadaburi Al-Quran adalah amal mulia. Pahalanya selangit, keistimewaannya tinggi, dan sepikisnya tidak ada tandingannya jika mengamalkan adab-adab saat melakukannya. Adapun adab-adab membaca Al-Quran diantaranya antara lain yang pertama adalah suci dari hadas besar dan kecil dengan cara berwudu. Wudu ialah cara syar'i untuk menghilangkan hadas kecil. Cara lain untuk bersuci yaitu dengan cara tayamum. Tayamum adalah tepukkan kedua tangan ke debu, lalu tiupkan debu agar tidak tebal, kemudian usaplah wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Yang kedua, di tempat yang bersih seperti rumah, masjid, surau, dan kelas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. At-tahurun syahrul iman, menjadikan bersih itu sebagian dari iman. Yang ketiga, menghadap kiblat seperti halnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diusahakan duduk daripada posisi tubuh yang lainnya. Yang kelima, sebelum membaca Al-Quran wajib membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yang artinya apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksud di sini adalah meminta pertolongan kepada Allah agar terhindar dari pengaruh setan hingga hatinya mantap, pikiran tenang dan tidak was-was
ketika membacanya. Yang keenam yaitu bacaannya tartil, pelan-pelan, tenang, dan tidak terburu-buru. Diusahakan bacaannya bagus, terapkan ilmu tajwidnya, dan di setiap huruf diberikan haknya, seperti idgham, ikhfa, iklab, idhar, dan qalqalah. Allah berfirman dalam Quran surat Muzammil ayat 4 yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan dan tartil. Yang ketujuh, ketika membaca Al-Quran hendaklah meresapi di setiap maknanya di dalam hati, kemudian renungkan kandungannya dan mencermatinya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah hendaknya mulut bersih, tidak berisi makanan, dan tidak berbau. Diusahakan bersiwak terlebih dahulu.